Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahrani Ramadan dengan NIM 18721501138. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pentingnya Pendidikan dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia. Pembahasan materi terkait yang pertama, peran penting pendidikan. Mengapa pendidikan dianggap penting? Yang kedua, penyebab kurangnya SDM berkualitas, yaitu belum meratanya pendidikan di Indonesia. Ketiga, rendahnya kesadaran menuntut ilmu, mindset masyarakat mengenai pendidikan. Keempat, meningkatkan SDM melalui pendidikan. Pendidikan adalah proses untuk meningkatkan kualitas SDM. Pembahasan materi yang pertama, peran penting pendidikan. Mengapa pendidikan dianggap penting? Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dan krisisnya sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin merambah maju, yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Pada dasarnya, potensi diri seseorang akan diukur dari kemampuan yang dimiliki. Pendidikan dasarnya berpengaruh terhadap karir yang harus disiapkan untuk menghadapi masa depan, seperti dunia kerja dan sebagainya. Jika harus menjelaskan alasan mengapa pendidikan dianggap penting dalam kehidupan manusia, tentunya akan cukup banyak jawaban yang muncul. Berikut ini adalah alasan mengapa pendidikan dianggap penting dalam kehidupan manusia. Beberapa alasan mengapa pendidikan dianggap penting dalam kehidupan manusia bukan hanya untuk kestabilan karir, namun hal-hal lainnya, yaitu yang pertama, memperoleh kehidupan yang stabil dan terarah. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang baik, manusia akan lebih mendapatkan posisi hidup yang jauh lebih mapan. Pendidikan mampu membuka wawasan manusia sehingga mampu menilai sesuatu yang menempatkan diri ke posisi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan pendidikan inilah kita bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan untuk membuat diri jadi terarah. Yang kedua, membuka lapangan kerja yang luas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa potensi pekerjaan yang berpeluang untuk didapatkan oleh seorang diukur dari pendidikan yang ia tempuh. Dengan memiliki bekal pendidikan yang mumpuni, seseorang memiliki kreativitas dan kemampuan diri yang siap untuk bekerja sesuai basisnya. Yang ketiga, memperbaiki pola kepribadian diri. Pendidikan terbukti bisa membuat kepribadian seseorang jadi terbuka. Bahkan orang berpendidikan jadi lebih mandiri dalam finansial dan beberapa aspek kehidupan lainnya. Pendidikan membantu seseorang menempatkan diri pada tempat yang tepat. Yang keempat, mengubah mindset tentang hidup. Pendidikan mampu menjadikan seseorang lebih terbuka wawasannya. Secara otomatis, pendidikan juga akan mengubah pola pikir orang tersebut. Pendidikan yang baik merubah bakat berpikir seseorang menjadi lebih dewasa dan pandai menilai sesuatu. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Orang yang memiliki pendidikan layak, maka dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat. Orang akan jadi lebih menerima dirinya sendiri karena yakin bahwa pendidikan yang ditempuh telah membuat kepribadiannya menjadi lebih baik. Yang keenam, memiliki kapasitas diri yang mumpuni. Manusia yang memiliki pendidikan cukup dapat melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya. Ia akan jadi lebih mampu dan bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain pada umumnya. Peran pendidikan dalam meningkatkan SDM menurut Wardiman Jojonegoro adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berorientasi terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang diwujudkan melalui program pemerataan kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara. Yang kedua, pendidikan berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terampil dan profesional. Yang ketiga, pendidikan berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pembahasan yang kedua, penyebab kurangnya SDM berkualitas. Belum meratanya pendidikan di Indonesia yang memicu pertanyaan, mengapa pendidikan di Indonesia belum merata? Pendidikan yang belum merata menjadi permasalahan yang genting. Banyak penyebab yang menyebabkan pendidikan di Indonesia belum merata. Di antaranya ialah faktor minimnya sumber daya masyarakat atau SDM, rendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk pendidikan. Banyak daerah di luar sana yang masih minim tentang pendidikan, terutama di daerah bagian timur pelosok. Bahkan bukan hanya sarana dan prasarana yang kurang memadai, namun juga rendahnya tenaga pendidik, sehingga memerlukan tenaga pendidik dari luar. Penyebab dari faktor kemiskinan anak-anak yang masih di bawah umur yang membantu ekonomi keluarganya sehingga menghambat pendidikannya. Oleh karena itu, pemerintah haruslah membuka mata, memikirkan pentingnya untuk meratakan pendidikan di Indonesia, terutama bagi sekelompok masyarakat yang di pelosok terpencil. Banyak hal yang harus diperbaiki di Indonesia, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang menjadi tokoh peran penting dalam perubahan pendidikan di Indonesia ini, agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan mampu bersaing dengan negara berkembang dan negara maju lainnya. Dimulai dari sosialisasi masyarakatnya yang mewajibkan belajar selama 12 tahun, memperbaiki kualitas guru, dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di tempat-tempat terpencil. Pembahasan ketiga, rendahnya kesadaran menuntut ilmu. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, di mana masih rendahnya kesadaran untuk menuntut ilmu. Masih banyak pelajar yang berpandangan bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan mereka. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Bisa karena anggapan bahwa sekolah hanyalah membuang-buang waktu dan menambah beban serta tekanan karena harus belajar. Dan bisa juga karena permasalahan ekonomi, di mana orang tua merasa berat dengan tanggungan hidup dan ditambah lagi dengan biaya sekolah. Bisa diketahui bersama bahwa masih banyak anak yang putus sekolah dan terpaksa harus bekerja tanpa dibekali dengan skill atau kemampuan yang mumpuni, sehingga inilah yang membatasi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang sesuai. Apalagi karakter setiap orang berbeda-beda, di mana ada orang yang memiliki biaya yang mampu untuk bersekolah tetapi semangat juangnya dalam belajar tidaklah tinggi. Ada juga yang tidak memiliki biaya tetapi tetap berjuang untuk bisa sekolah dengan melakukan beberapa pekerjaan. Dan tentunya ada juga orang yang memiliki biaya dan semangat besar untuk terus mengenyam pendidikan setinggi mungkin guna mewujudkan cita-citanya. Pembahasan keempat, meningkatkan SDM melalui pendidikan. Pendidikan adalah proses untuk meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan, di mana dirinya memiliki soft skill dan hard skill yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan. Melalui pendidikan tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi juga sumber daya manusianya yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik. Jadi, kesimpulannya pendidikan tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja, karena dari pendidikanlah pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan melalui sumber daya manusia yang handal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga ini bisa mencukupi kebutuhan nilai UTS saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.